Selamat datang di Lope Loka Loka bersama saya Marina di episode minyak dan lemak untuk baking dan cooking bagian kedua ya. Jadi ini lanjutan dari bagian pertama yang khusus membahas tentang lemak. Untuk bagian kedua ini kita khusus membahas tentang minyak. Oke, jadi materi ini disponsori oleh Loka Loka yang bisa bikin makanan enak lebih sehat tanpa tepung terigu. Kalau kalian mau membeli produk Lokaloka di website lokaloka.com, jangan lupa masukkan kode kupon LOPE ya, LOPE, dan kalian akan langsung dapat diskon 10% untuk semua produk ya. Oke, jadi kita sekarang akan membahas tentang perminyakan, oke? Minyak tadi ya, kita ulangi sedikit dari episode yang kemarin ya, episode yang sebelumnya maksudnya. Minyak dia berbentuk cair. Kenapa? Karena titik lelehnya lebih rendah dari suhu ruang, ya kan? Jadi makanya dia cair. Umumnya tidak stabil terhadap suhu tinggi atau panas. Kemudian asam lemak tidak jenuhnya dia lebih banyak daripada asam lemak jenuh. Dan yang asam lemak yang rantai pendeknya juga lebih banyak. Jenis-jenis minyak. Nah, ini minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak bekatul, minyak jagung, minyak kedelai, minyak biji bunga matahari, minyak biji wijen atau minyak zaitun ya. Tidak termasuk di sini adalah minyak kayu putih, minyak telon gitu ya. Oke. Nah, ini kalau lemak kok bisa ya dia disebut lemak kategorinya karena dia berbentuk padat atau semi padat karena titik lelehnya lebih tinggi dari suhu ruang. Itu ya yang membedakan. Jenis-jenis lemak nih udah dibahas juga tadi ya. Di episode sebelumnya ada mentega, ada margarin, ada shortening. Yang kalau kita breakdown lagi ada 6 ya, ada 6 jenis lemak yang biasa digunakan untuk baking. Oke, kalau ini jenis-jenis minyaknya kan banyak banget tuh teman-teman ya. Ini aku bahas 6 aja ya. Jadi ada minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak bekatu, minyak kedelai, minyak canola, dan minyak jagung. Tapi dari 6 minyak ini mungkin antara minyak kedelai, minyak canola ini dia impor ya. Minyak jagung nggak tahu nih, perlu dicek apakah diimpor atau lokal. Kalau minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak bekatul ini lokal sih, lokal produk. Makanya saya taruh di nomor 1, 2, dan 3 ya. Jadi kita selain berorientasi kesehatan juga kita berorientasi pada produk lokal ya. Upayakan kita membeli dari hasil produksi dalam negeri. Oke nggak tuh ya? Oke, fungsi minyak ya. Minyak ini bisa digunakan untuk mengganti lemak ya. Terutama fungsinya kalau teman-teman mau mengurangi kolesterol dan kandungan lemak jenuh pada produk. Ingat ya, di sesi sebelumnya, di episode sebelumnya, kandungan mentega itu tinggi banget kandungan lemaknya, terutama lemak jenuh dan kolesterol. Bener kan? Sementara kalau minyak dia non kolesterol, memang non kolesterol karena kolesterol itu hanya ditemukan pada produk hewan. Kalau pada produk nabati namanya fitosterol gitu ya. Kemudian memberikan kelembaban dan kelembutan pada kue juga dan membantu pengembangan adonan. Oke, ini adalah komposisi kandungan gizi minyak. Ini sama seperti lemak tadi per 100 gram ya. Ternyata energinya tinggi juga nih minyak-minyak ya. Tadi kalau ingat di episode sebelumnya itu mentega itu sekitar 700-an, margarin di 500-an kilokalori ya per 100 gram. Tapi kalau perminyakan ini ternyata 800-an energinya ya per 100 gramnya. Kemudian kandungan lemaknya juga cukup tinggi nih. Minyak kelapa 100 gram lemak pada 100 gram minyak kelapa. Jadi allnya itu lemak gitu kan. Ya iya, karena kalau margarin kan tadi kita campuran ya dari minyak, air, pengemulsi. Jadi kandungan lemaknya lebih rendah. Ini kandungan lemaknya cukup tinggi. Tapi kelebihannya adalah beberapa jenis minyak dia memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh yang lebih tinggi dibanding asam lemak jenuh. Misal, minyak wijen, kemudian minyak apa nih? Minyak bekatul, terus minyak canola, minyak jagung, itu asam lemak tidak jenuh gandanya lebih tinggi dibanding lemak jenuhnya. Ya, kemudian ada juga asam lemak tidak jenuh tunggal ya. Jadi asam lemak tidak jenuh itu kan kita ada dua nih, ada ganda, ada tunggal. Secara overall sih asam lemak tidak jenuh tuh lebih tinggi ya kandungannya dibanding asam lemak jenuh. Kecuali pada minyak kelapa. Minyak kelapa ini pengecualian teman-teman ya.
asam lemak jenuhnya itu lebih tinggi dibanding asam lemak tidak jenuh. Ya, sementara kalau minyak yang lain, asam lemak tidak jenuhnya lebih tinggi daripada asam lemak jenuh. Tapi istimewanya minyak kelapa, asam lemak jenuhnya ini berada pada rantai medium, bukan rantai panjang ya. Short chain dan medium chain. Jadi apa tadi? Si rantainya itu pendek dan sedang. Nah, sehingga dia memberikan juga manfaat terhadap kesehatan. Yang berbahaya itu kalau dia sudah lemak jenuh, dia long chain lagi gitu ya. Asam lemaknya dia rantai panjang. Kalau minyak kelapa meskipun dia jenuh, tapi dia apa namanya tadi rantainya pendek dan sedang sehingga dia bermanfaat sebenarnya untuk kesehatan nih si minyak kelapa ini. Kolesterolnya semua nol karena dia dari nabati semua. Oke, yang perlu kita pahami untuk minyak adalah yang pertama itu titik asap. Titik asap menentukan mutu minyak ya. Titik asap itu adalah suhu ketika minyak mulai berubah menjadi asap. Ketahanan terhadap panas atau pada saat minyak menguap ya, pada kondisi tertentu yang memberikan penampakan asap yang jelas. Nah, ketika sudah melewati titik asapnya, lemak ini pecah membentuk senyawa akrolein. Nah, inilah yang berakibat negatif terhadap kesehatan. Paparan akrolein paling tinggi pada manusia adalah dari asap rokok. Kenapa dia berbahaya? Karena dia adalah senyawa yang memicu kanker atau karsinogenik dan penyakit jantung. Jadi kita bisa pilih minyak-minyak yang memiliki titik asap yang tinggi. Semakin tinggi titik asap, semakin aman digunakan dan banyak pilihan metode memasak yang bisa dipakai. Jadi intinya titik asap yang tinggi itu si minyaknya tahan panas gitu loh teman-teman. Minyak yang tahan panas tidak mudah rusak, tidak mudah dia berubah menjadi senyawa akrolein. Jadi dia lebih aman untuk kesehatan. Paham ya sampai sini ya? Oke. Suhu minyak yang dibutuhkan ketika deep fry 220 derajat itu ya, menumis sekitar 100 sampai 120 derajat, pemanggangan 180 sampai 200 derajat. Oke. Minyak yang banyak mengandung asam lemak rantai pendek akan memiliki titik asap yang lebih rendah daripada minyak yang memiliki asam lemak rantai lebih panjang, misalnya minyak kelapa sawit. Jadi semua emang ada plus minusnya. Di sisi lain, si minyak kelapa yang asam lemaknya banyak rantai pendek dan menengah, dia itu tidak memicu pembentukan kolesterol pada hati separah minyak kelapa sawit. Tapi di sisi lain dia tidak tahan panas gitu. Sementara minyak sawit dia lebih tahan panas. Tapi karena dia lantainya panjang, itu juga tidak baik untuk kesehatan dari sisi dia bisa menjadi bahan baku kolesterol dalam hati gitu ya. Dan kalau asam lemak rantai panjang ini juga sebenarnya dia mudah teroksidasi. Kalau teroksidasi, minyaknya juga cepat rusak gitu. Sehingga untuk minyak kelapa sawit itu ditambahkan antioksidan tuh pada produsen minyak gitu. Jadi memang nggak ada minyak yang sempurna banget, plus minus mana yang mau kita pilih gitu ya. Hidup ini adalah pilihan. Yes. Minyak yang paling tinggi titik asapnya adalah minyak bekatul atau minyaknya yang dibuat dari kulit ari beras. Bekatul itu kan apa ya, sekam beras ya, itu diolah jadi minyak gitu. Harganya lumayan, seliternya 70 ribuan lah kalau nggak salah ya. Cuman dia tahan banget terhadap titik asap nih, 260 derajat Celcius. Jadi pilihan yang bagus banget kalau teman-teman mau baking atau menggoreng ya. Sorry. Mana tadi? Nah, ini. Selanjutnya minyak zaitun yang dimurnikan. Ada yang minyak zaitun yang tidak dimurnikan. Ini tidak direkomendasikan untuk menggoreng nih ya. Yang Evo, yang virgin oil apa? Extra virgin olive oil gitu ya. Itu tidak direkomendasikan untuk menggoreng, tapi untuk dikonsumsi langsung sebagai salad dressing misalnya. Tapi kalau minyak zaitun yang dimurnikan ini bagus untuk menggoreng. Caranya taunya gimana? Lihat kemasannya aja deh. Kalau dia virgin extra virgin olive oil tuh kemasannya gelap, biasanya warnanya hijau. Nah, itu yang dia tidak tahan terhadap apa? Relatif rentan terhadap oksidasi sehingga harus menggunakan kemasan gelap. Tapi kalau dia yang suhunya tinggi, yang memang minyak zaitun yang untuk menggoreng, yang biasa gitu ya, itu dia kemasannya biasanya clear aja karena dia sudah lebih tahan terhadap oksidasi karena dia dimurnikan. Minyak kelapa sawit di suhu 230 derajat. Jadi untuk menggoreng sebenarnya dia oke ya.
Kemudian minyak kedelai, minyak jagung, minyak bunga matahari, minyak canola, minyak wijen ini juga masih oke untuk proses baking maupun goreng. Minyak kelapa nih untuk menggoreng dia apa namanya? Untuk deep fry kayaknya kurang cocok kalau minyak kelapa ya. Tapi untuk baking ini cocok, masih bagus nih. Si minyak kelapa nih bagusnya kayak untuk tumis gitu ya, bagus dia. Cuma untuk deep fry. Deep fry berarti kita lebih choose, lebih apa pilih ke minyak kelapa sawit nih atau minyak kedelai atau minyak jagung ya. Karena dilihat dari titik asapnya ini. Nah, ini adalah contoh kerusakan minyak ya. Aroma minyak bisa berubah jika tidak disimpan dengan baik, misalnya tutupnya terbuka atau dijual dalam bentuk curah sehingga dia teroksidasi oleh oksigen maupun apa namanya suhu atau udara gitu ya. Jadi tengik gitu. Minyak yang telah rusak namanya minyak teroksidasi itu aromanya tengik ya. Termasuk ketika kalau teman-teman beli kerupuk kaleng di rumah makan atau di warung, misalnya kita kaleng yang besar itu kita buka kan ada aroma tengiknya ya. Jadi itu kan aroma dari apa namanya kerupuk yang udah digoreng kemudian buka tutup gitu, jadi dia ada kerusakan produk sebenarnya di situ ya, tengik di situ ya. Nah, caranya berarti kita tidak jangan menggunakan minyak terlalu banyak berulang, kemudian cek kadaluarsa juga ya, jangan gunakan minyak yang sudah melewati tanggal kadaluarsa. Minyak yang sudah berubah warna, berubah kekentalan, artinya dia sudah rusak ya. Rusak berarti dia memiliki asam lemak bebas atau free fatty acids yang tinggi, senyawa peroksidanya juga tinggi. Jadi dia ini merupakan salah satu pemicu kanker. Jadi kalau minyak udah berubah warna, berubah kekentalan, artinya dia sudah tidak layak pakai. Sudah disimpan saja di recycle ya. Kita kumpulkan ke apa lembaga yang bisa mengolah minyak jelantah menjadi sesuatu yang lebih bernilai lagi. Jangan langsung dibuang juga, teman-teman ya. Oke, jadi kesimpulannya pilih minyak yang gimana dong? Untuk deep frying kita pilih minyak yang memiliki titik asap yang tinggi. Tadi juaranya apa? Minyak bekatul. Pilih minyak dengan kandungan asam lemak tidak jenuh yang tinggi gitu ya. Minyak kelapa juga oke karena dia asam lemak jenuhnya itu pada rantai medium dan short. Jadi masih bisa jadi pilihan. Ya, tadi itu ya. Kemudian pilih minyak lokal yang sehat, minyak kelapa, minyak bekatul gitu. Oke, itu yang kira-kira bisa dibahas tentang perminyakan. Jadi kita bisa pilih dari sini ya. Nah, pilih minyak yang mana untuk cooking maupun baking, termasuk juga opsi harga. Karena kalau kita menjual produk itu juga menjadi bagian dari HPP ya, harga-harga produk ini. Dan sekali lagi, please pilih produk lokal. Oke, terima kasih sudah menyimak Lope pada episode perminyakan kali ini bersama saya Marina. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung email ke marina@lokaloka.com. L-nya 2 di tengah ya, LOKALLOKA.com. Dan kalau teman-teman langsung pengen mau beli produk Lokaloka, cus aja ke website kita lokaloka.com dan masukin kode kupon LOPE ya, langsung dapat diskon 10%. Terima kasih, sampai ketemu di episode LOPE yang selanjutnya.